Nah, oke, nanti kita lanjut kenalannya ya. Kita mau masuk ke sesi acara. Sebelumnya, shalom teman-teman, selamat siang. Jadi, di acara kali ini kita itu mau ngadain acara Natal gabungan bersama. Dipimpin oleh saya, Laura, sebagai MC dari SMP 82 Jakarta. Sebelumnya, kalian tahu gak sih kenapa ini disebut acara Natal gabungan? Jadi awal mulanya itu 82 itu mempunyai tradisi. Di tradisi 82 ini setiap mengadakan acara Natal itu kita bakal ngajak sekolah lain untuk join kita bareng ngerayain acara Natal. Jadi di kesempatan kali ini SMPN 250 dan SMP Budi Murni lah yang diundang. Coba dong nih teman-teman, aku mau kenalan dari SMP 250, boleh open mic-nya bilang hai. Kalian open cam boleh dong. Hai. 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 Mana yang lain? Kenapa cuma 3 orang? Say hai dong rame-rame gitu. Halo. Hai. Oke, aku mau kenalan dari SMP Budi Muri. Coba say hai. Hai gitu. Hai. Jadi untuk tema kali ini adalah Light Up Around You dari Yesaya 60 ayat 1. Untuk subtema itu, jadilah pemuda yang diubahkan menjadi teladan bagi orang dalam perkataan dan perbuatan yang menjadi berkat. Nah, kita mau seru-seruan nih guys. Ya, biar nggak terlalu kaku ya. Jadi, aku mau coba deskripsikan hari-hari kalian sebelumnya menggunakan emoji. Kalian boleh kasih lewat kolom chat. Maksudnya, Kak? Jadi, hari-hari kamu tuh gimana? Kemarin bikin kamu kesel atau bikin kamu sedih? Kalau misalkan kesel, kamu kasih emot marah. Kalau sedih, kasih emot nangis. Kalau senang, kasih emot ketawa. Gitu. Di laptopnya. Wah, ada yang ketawa, ada yang marah. Wah, ada yang campur-campur. Wah, ada yang hati, ada jangan-jangan jatuh cinta ya. Udah, oke. Udah ya. Oh, jadi nanti tuh kita bakal main game. Gamenya ya seru kok. Pasti kalian bisa lah gamenya. Nanti aku bakal bacain soalnya. Kalian jawab, oke. Boleh dari open mic, boleh dari chat. Aku bakal bacain soalnya. Tunggu sebentar ya. Oh iya, sebelumnya kalian udah tahu belum nama gamenya? Jadi kita tuh bakal main game namanya game Tebak Nabi. Jadi nanti aku kasih ciri-cirinya. Kalian sebut siapa itu Nabi itu siapa. Nah ini dia. Nih, dengerin ya. Cermati baik-baik. Aku memimpin bangsa Israel, meruntuhkan tembok Yeriko, dan merebut tanah perjanjian. Siapakah aku? Ayo, ada yang bisa jawab? Wow, cepat sekali, Kaleb. Ya, kamu betul jawabannya Yosua. Nih, ada lagi nih. Siapakah yang dikenal sebagai nabi yang meratap? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Siapa nih? Salah. Ayo, siapa? Salah. Ya, betul tuh. Tadi ada yang jawab Yeremia. Ya, betul jawabannya Yeremia. Ada lagi? Siapa cepat? Berarti dia yang hebat. Siapakah raja yang paling berhikmat di seluruh dunia?
Salomo. Oh, keren, keren. Oh iya, oh iya. Ya, betul jawabannya Salomo. Nih, sebutkan 3 orang Israel yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena tidak mau menyembah berhala. Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Pinter banget. Ih, keren banget ya. Nih, siapakah aku? Aku Sadrak, seorang Oke, udah. Siapakah aku? Aku seorang panglima tentara yang sakit kusta. Seorang nabi menyuruhku mandi di sungai Yordan supaya aku sembuh. Siapa? Naaman. Pinter banget. Keren. Betul. Tuh ada nih. Aku adalah seorang nabi. Aku dikenal sebagai nabi Pratap. Oh ya, ini udah. Sorry, ini udah. Aku adalah seorang yang punya ladang gandum luas dan banyak pekerja. Aku mengambil istri seorang perempuan Moab yang suaminya sudah meninggal. Cucu buyut. Labun. Mau tunggu aku dulu saya baca. Aku mengambil istri seorang perempuan Moab yang suaminya sudah meninggal. Cucu buyutku menjadi raja kedua Israel. Siapakah aku? Ayo, siapa? Ayo. Salah. Boas. Betul. Oh my god. Oke. Udah kan seru-seruannya. Nanti ada game lagi. Jadi, kita mau mulai ke acara inti. Aku mau minta teman kita dari 250 sorry. Jadi, sebelum mulai acara, kita bakal dengar kata sambutan dulu. Untuk kata sambutan yang pertama itu dari SMPN 250. Halo dari 250, boleh kata sambutannya? Halo semuanya, Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Delvisia dan saya mewakili SMP Negeri 250 Jakarta. Kami mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Terpujilah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, dan patut kita bersyukur karena atas kasih dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari yang berbahagia ini, kita dapat menghadiri bersama acara perayaan Natal gabungan kali ini. Terima kasih buat keluarga besar SMPN 82 Jakarta yang sudah turut mengundang kami dalam perayaan Natal ini. Besar harapan kami ini merupakan awal bagi kita untuk tetap saling berkomunikasi dan menjalin kekeluargaan untuk kedepannya. Salam kenal juga kepada teman-teman SMP Budi Murni 2. Semoga acara Natal ini dapat berjalan dengan lancar dan senantiasa kita dalam lindungan Tuhan. Akhir kata saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2022. Terima kasih. Terima kasih Angel. Untuk kata sambutan selanjutnya dari Budi Murni 2, dipersilakan. Shalom, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sela Nenggolan, kelas 7B. Saya mewakili SMP Budi Murni 2 untuk menyampaikan kata sambutan di Natal hari ini. Yang terhormat Guru Agama SMP 82, yang terhormat Guru Agama SMP Negeri 250, yang terhormat Guru Agama SMP Budi Murni 2, yang terhormat teman-teman Rohkris dari SMP 82, SMP 250, dan SMP Budi Murni 2. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena di siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk merayakan Natal gabungan sekolah kita dengan keadaan penuh sukacita. Saya mewakili SMP Budi Murni 2 serta SMP Budi Murni 2 juga mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Kiranya Natal ini dapat memberikan sukacita bagi kita semua atas kebangkitan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Saya juga berterima kasih kepada seluruh guru-guru dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan ini. Demikianlah kata sambutan dari saya, kiranya damai dan sukacita Natal menghampiri kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Shalom. Terima kasih Sheila. Oh ya, sorry tadi katanya dari sekolah 250 ada ibu gurunya ya? Untuk kata sambutan. Ibu guru atau Pak Guru nih yang memberikan kata sambutan?
Pasti kerjaan Pak Hotwan nih kayaknya nih, tiba-tiba nyuruh ya. Oke. Salam kenal semuanya, saya guru di SMP 250 Jakarta, dan kayaknya anak-anak saya sudah pada bergabung di sini semuanya. Oke. Salam kenal buat SMP, buat adik-adik lah ya, saya manggil adik-adik, buat adik-adik SMP Negeri 82 Jakarta, lalu buat adik-adik di SMP Budi Murni 2. Benar Pak Suryadi? Benar ya penyebutannya ya, nanti saya takut salah, saya digong lagi ya kan, repot. Oke, terima kasih buat kesempatannya dan terima kasih sudah mengajak bergabung. Dan ini adalah kesempatan yang awal dari kita untuk tetap berkomunikasi. Mungkin kita bisa nanti melakukan kegiatan-kegiatan lain, mungkin pasca bersama dan lain sebagainya. Dan saya tidak perlu panjang kali lebar. Buat yang bertugas hari ini, semangat dan buat yang bertugas kali ini semangat dan tetap sukacita. Kali lagi terima kasih buat Pak Hotlan dan rekan-rekan dari SMP 82 yang sudah bergabung mengajak kami sehingga kami bisa merasakan sukacita Natal bersama. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua dan selamat tahun baru. Kalau ada kuenya boleh diingat ya Bu Christine ya. Jadi gurunya bukan cuma Pak Hotlan sekarang ya. Jadi ada Bu Christine dan ada Pak Suryadi. Dan selamat Natal. Terima kasih. Ya, Ibu terima kasih atas kata sambutannya. Dan untuk dari Sekolah Budi Murni ini ada kata sambutan nggak ya, kalau boleh tahu? Halo, Nak. Hai Kak. Pak. Kak aja kayaknya. Ternyata lebih muda dong. Ya, shalom semuanya dari SMP 250, dari SMP 82. Puji syukur karena diberikan kesehatan dari Tuhan, karena kita sudah melewati 1 tahun dengan penuh sukacita, dan ini Natal pertama SMP Budi Murni 2 yang diajak oleh SMP 82. Ya, Bapak mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Harapannya ya semoga tahun depan kita masih bersukacita, kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan. Pelajaran. Amin. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, terima kasih. Untuk kata sambutan selanjutnya dari SMPN 82 Jakarta, dipersilakan kepada Bapak Hotlan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesediaan peserta didik dari SMP Budi Murni 2, sahabat dan kawan saya Suryadi yang udah mengizinkan 82 untuk bisa mengundang, juga Ibu Kristina yang dari SMP 250. Kita sering berkolaborasi guru-gurunya, tapi sekarang kolaborasi murid-muridnya. Senang sekali hari ini bisa terlaksana. Dan saya menyambut mewakili sekolah, harusnya kepala sekolah datang ya, menyambut sekali kegiatan yang sifatnya berkolaborasi antar sekolah. Semoga kedepannya ada kolaborasi yang baik yang bisa terwujud baik gurunya maupun peserta didiknya. Akhir kata, selamat beribadah, selamat menyongsong 2022, dan sekiranya ada kekurangan dari kami, sekolah dari 82, saya mohon maaf. Terima kasih, selanjutnya saya kembalikan kepada Laura. Terima kasih, Sar. Nah, untuk kata sambutannya masih dari SMP 82, tapi kali ini dari Ketua Rokrisnya saya sendiri. Hai teman-teman, terima kasih sebelumnya yang sudah hadir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget kepada panitia dan kepada semua sekolah yang sudah menghadiri acara ini. Nggak usah panjang-panjang, saya cuma mau semoga Natal ini berjalan lancar dan semoga Natal tahun berikutnya kita masih bisa mengadakan acara Natal gabungan bersama. Itu aja dari saya. Merry Christmas semuanya. Dan untuk selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua Panitia.
Shalom Bapak Ibu Guru, Saudara-saudari, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan penyertaannya sehingga ibadah kali ini, ibadah perayaan Natal gabungan ini terlaksana. Saya selaku perwakilan tuan rumah mengucapkan terima kasih banyak untuk sekolah yang terlibat. Terima kasih untuk sekolah SMPN 250 Jakarta Selatan dan SMPN Budi Murni Jakarta Barat yang sudah ikut serta dalam ibadah kali ini. Saya juga berterima kasih pada pembina Kris SMPN 82 Pak Hotlan serta seluruh panitia sehingga acara Natal ini terlaksanakan. Kiranya perayaan Natal kali ini bisa memberikan kesan dan pesan untuk sekolah yang terlibat. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih atas semua ibu bapak guru dan teman-teman yang telah memberikan kata sambutan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki inti acara yang akan dipimpin doa oleh teman kita, Jasmine. Dipersilakan kepada Jasmine. Teman-teman dan guru-guru, marilah kita bersatu dalam doa. Allah dan Bapa kami, Engkau telah mengutus Yesus Putramu terkasih untuk mewartakan sukacita Injil kepada kami, serta mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, serta menyatukan kami dalam satu keluarga ilahi-Mu. Kesejahteraan-Mu hadir di tengah keluarga Nazaret untuk menguduskan keluarga manusiawi itu. Ia tinggal di dalam keluarga itu untuk mengajarkan kasih, mendengarkan kehendak ilahi-Mu, mengajarkan sikap saling hormat menghormati, dan bekerja sama, serta menyalakan lilin pengharapan dan kegelapan dunia ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing ibadah Natal pada hari ini, agar melalui khotbah ini kami mampu mengingat kembali peristiwa kelahiran-Mu. Ajarkanlah kami untuk bersikap bijak dalam menghadapi setiap tantangan dan situasi zaman ini. Buatlah kami semakin mampu menjadi saksi hidup Injil-Mu dan tempat pengungsian bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah keluarga kami semakin memancarkan sukacita Injil bagi keluarga dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih Jasmine. Untuk selanjutnya kita akan menaikkan pujian bersama nih teman-teman yang berjudul Allahku Dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah kita memang dahsyat sekali, bukan? Saya sendiri pun setuju. Coba dong untuk anak-anak kelas 9 yang setuju Allahku dahsyat itu, boleh ramein konsep. Ya, saya bilang dahsyat itu karena kita udah hampir 2 tahun lebih belajar dari rumah. Dan itu bukan cuma kelas 9, 7, 8, dan bahkan semua anak-anak yang bersekolah pun
bisa ikut merasakan gimana rasanya belajar dari rumah, dan menurut saya itu udah luar biasa. Karena kita masih bisa dikumpulkan Tuhan di acara ini, dan kita masih bisa dalam keadaan yang sehat. Terus kalian tahu gak sih, ternyata ada satu lagu pujian yang mengajarkan kita bagaimana cara berharap yang baik itu. Jadi mari kita naikkan bersama-sama lagu pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Untuk menyambut firman Tuhan siang ini, kita akan menaikkan pujian bersama-sama, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Untuk firman Tuhan, kita akan dipimpin oleh Kak Yusifer Anugrah. Langsung aja Kak Yusifer.
Ya, shalom teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dari SMP 82, SMP 250, dan SMP Budi Murni 2. Sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur Tuhan menolong kami. Biarlah apa yang kami dengar boleh menolong kami, memberikan kami kekuatan, agar kami jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertai pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti kalau suara saya kurang terdengar jelas, teman-teman bisa kasih notis di chat aja ya. Dan pemberitahuan keduanya adalah saya live-nya dari kantor. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada bunyi printer berisik sekali, biasanya saya akan berhenti sebentar karena ada teman yang sedang melakukan tugasnya di sini. Oke, itu saja. Terima kasih untuk undangannya Pak Hotlan Tamanjaya Kuta Barat yang sudah mengundang. Saya menikmati sekali bicara di depan anak muda. Kenapa? Karena saya percaya energi terbesar ada di anak muda. Saya suka bicara di depan anak muda karena saya percaya energi terbesar ada di anak muda. Percaya nggak? Percaya nggak percaya, teman-teman harus percaya karena teman-teman boleh cek. Karena kenapa energi terbesar ada di anak muda? Karena anak muda lah yang jadi sasaran incaran iblis. Itu kenapa kalau teman-teman lihat yang banyak kali melakukan kejahatan itu anak muda. Teman-teman nggak mungkin menemukan nenek-nenek atau kakek pakai sabu-sabu di pinggir jalan kan? Atau ngebegal gitu ya. Pakai nenek, tiba-tiba ada di berita telah terjadi pembegalan motor yang dilakukan oleh sepasang kakek nenek. Itu jarang sekali terjadi. Tapi biasanya dilakukan oleh anak muda. Kenapa? Karena anak muda punya energi yang besar yang kalau nggak ada dalam track yang benar, dia akan rusak dan merusak. Nah, hari ini kita akan masuk dalam, saya dikasih tema Light Up Around You. Jadi saya akan mulai berkhotbah pakai bahasa Inggris ya. Selama sekitar 1 hour. Oh enggak ya. Enggak, saya tetap pakai bahasa Indonesia kok. Kita sama-sama buka, yang punya Alkitab boleh buka Alkitab, yang punya Alkipon, Alkitab, nah, semua produk-produk Alkitab elektronik boleh dibuka. Yesaya 61 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya 61 ayat yang pertama bilang begini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya ulang sekali lagi. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Alkitab berkata yang berbahagia bukan hanya yang mendengar, tapi yang melakukan firman Tuhan. Kitab kita itu terdiri dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Kalau ditanya, Pak, kalau diringkas apa sih isinya dari 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru? Kalau diringkas, isinya bicara tentang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun kalau ada yang tanya, apa rencana Allah terbesar bagi manusia dari dulu, sekarang, dan yang akan datang? Nah, ayatnya yang tadi kita baca. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, yang akan kita bahas hari ini, pertama, kita akan melihat beberapa kata kunci yang akan menjadi poin perenungan kita. Yang pertama adalah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman Tuhan hari ini tadi ada yang chat ya, dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Nah, kata kunci yang pertama yang akan kita lihat adalah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini tujuan Allah bagi manusia. Ada kemuliaan Allah bagi kita. Persoalannya adalah seringkali kita salah mengartikan arti kemuliaan Allah. Seringkali kita salah mengartikan arti kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah kita pikir itu berkat materi,
Kemuliaan Allah kita pikir itu waktu kita punya handphone bagus. Kemuliaan Allah itu waktu kita pikir, waktu kita pelayanan jadi WL terus muka kita bersinar-sinar. Enggak. Kalau mau bersinar-sinar mukanya pakai MS Glow. Atau pakai skincare. Pakai krim siang, pakai krim malam, kan gitu ya. Seringkali kita salah berpikir tentang apa itu kemuliaan Allah. Padahal kemuliaan Allah dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani memakai kata kabot atau kabar. Yang artinya kita kembali kepada keadaan semula. Keadaan semula waktu Adam dan Hawa diciptakan. Kita kembali kepada keadaan semula waktu Adam dan Hawa diciptakan. Kalau kemuliaan identik dengan kekayaan, zaman Adam dan Hawa, apa yang mau dipamer dari kekayaan? Pakai emas yang lihat cuma monyet. Pakai emas yang lihat cuma gajah. Beda kalau zaman sekarang, semua orang pakai emas berderet-deret karena banyak yang mau dipamer. Kalau teman-teman ke pasar tradisional itu, dulu ada sebuah kisah, satu kali ada ibu-ibu ini sombong banget. Jadi dia selalu ke pasar tradisional, dia pakai gelang sama cincinnya banyak. Lalu tiap dia nawar, dia akan tanyanya gini, pakai tangannya di jari 5 gitu. Ini berapa nih? Ini emas semua. Ini harganya berapa nih? Wih, sombong sekali. Semua orang di pasar kayaknya kesel gitu ya. Ini orang sombong banget. Sampai satu kali dia ketemu sama penjual ikan, orang Madura. Waktu si ibu ini tanya dengan mamerin emas, ini berapa nih? Ibu yang jual ikan jawab dengan tersenyum, 5.000, karena giginya emas semua. Artinya gini, kemuliaan Allah bukan itu. Kalau kan kita harus kembali kepada kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah itu keadaan waktu manusia pertama diciptakan. Nah kalau kita berpikir waktu manusia diciptakan itu kemuliaan Allah itu adalah kekayaan, manusia pertama nggak punya sesuatu yang dipamerkan. Lalu apa yang dimaksud kemuliaan Allah? Apa yang dimaksud bahwa kita harus kembali seperti manusia pertama diciptakan? Artinya begini, kemuliaan Allah bicara kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan yang sudah dirusak oleh dosa. Pertama kali Allah buat manusia, dia bilang begini, mari kita menjadikan manusia segambar dan serupa kita. Tapi kalau teman-teman perhatikan di kitab Kejadian, begitu manusia jatuh dalam dosa dan punya anak, maka yang ditulis adalah manusia itu melahirkan anak yang segambar dan serupa dengan manusia itu sendiri. Gambaran Allah rusak. Rusak oleh apa? Oleh dosa. Jadi hari ini poin pertama yang jadi perenungan kita. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Dan kemuliaan Tuhan bukan bicara, sekali lagi bukan bicara tentang bagaimana kita hidup enak. Bukan bicara bagaimana kita dikagumi orang dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita kembali kepada keadaan kita yang semula. Yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau ada yang bilang gini, jelek lu, wait, tak dulu. Segambar dan serupa dengan Allah coy. Ya. Lu ngina gua, lu ngina Tuhan coy. Lu nggak lihat nih sebelah gua, Tuhan Yesus. Oke, jadi teman-teman harus ngerti dulu kemuliaan, dan nanti teman-teman kan akan tambah lama tambah dewasa ya. Orang seringkali berpikir begini, nanti kalau teman-teman pelayanan dan lain sebagainya, berpikir bahwa kemuliaan Allah itu waktu kita melayani Tuhan, muka kita bersinar-sinar. Oh enggak. Tapi waktu kita layani Tuhan, orang lihat Tuhan, bukan lihat kita. Bagaimana caranya? Nah, pertanyaannya kan begini. Segambar dan serupa kan udah rusak nih karena dosa. Kita menjadi rusak karena dosa. Lalu bagaimana caranya supaya kita jadi kembali segambar dan serupa? Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ada kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita? Kata Puji yang kedua bilang, ya, di bagian pertama bilang begini. Bangkitlah. Bangkitlah. Artinya berani ambil keputusan untuk hidup benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Persoalannya, seringkali kita nggak berani ambil keputusan ini karena dua hal. Yang pertama, karena kita takut, karena kita khawatir. Kak, kalau saya nggak
gabung sama mereka yang nakal-nakal, nanti saya nggak ada temennya. Ah kak, kalau saya hidupnya kaku-kaku aja, nanti saya nggak punya teman. Nanti saya dibilang cupu, nanti saya dibilang culun. Seringkali kita hidup dalam kekhawatiran. Di tahun setelah Perang Dunia Kedua, ada salah satu kisah jenderal Jepang yang sangat terkenal. Akhirnya kisah ini jadi viral. Nama prajurit Jepangnya Hiro Onoda. Jadi ada seorang prajurit Jepang bernama Hiro Onoda. Nah, dia terkenal sekali. Dia terkenal bukan karena dia berperang melawan musuh, tapi karena dia bergerilya di hutan Filipina selama 29 tahun setelah Perang Dunia selesai. Jadi dia masih percaya bahwa Perang Dunia masih terjadi selama 29 tahun. Padahal udah nggak ada perang. Nah, setiap orang yang datang mau berkomunikasi, mau kasih tahu bahwa perang sudah selesai, dia malah menganggap itu musuh dan diperangi sama dia. Sampai akhirnya jenderalnya yang dulu perang sama dia, yang sudah pensiun datang, baru ngasih tahu, perang sudah selesai 29 tahun yang lalu. Baru dia sadar dan dia kembali ke Jepang. Seringkali kita hidup dalam kekhawatiran-kekhawatiran kita yang belum tentu terjadi. Saya mulai merokok itu kelas 6 SD. Berawal dari mana? Berawal dari diajarin teman pastinya. Nggak mungkin tutorial di YouTube ya. Lihat di YouTube, cara merokok yang benar. Ya, enggak lah. Tapi semua dimulai dari pergaulan. Kan begitu. Awalnya cuma gini, coba dong. Enggak dosa. Dulu masih seputih salju. Kapas-kapasan maksudnya, karena di Indonesia nggak ada salju. Jadi, coba dong, jangan nggak boleh, nanti diomelin mama. Coba dong, lu kan udah gede. Kata kuncinya itu tuh. Lu kan udah gede, coba aja dikit. Akhirnya saya mulai sebatang. 2 batang. Terus sehari 2 hari, gayanya anak kelas 6 SD ya, ke warung. Bu, beli rokok sebungkus. Jailah, yang bener aja. Terus bawa rokok gitu di tengah-tengah jalan ngerokok. Sampai akhirnya papa mama saya tahu dan hari itu saya dipanggil, saya diberikan 3 bungkus rokok untuk dihabiskan sekaligus. Nih, habisin, mau ngerokok kan? Akhirnya saya berhenti merokok dari saat itu sampai hari ini. Artinya gini, seringkali kita melakukannya karena kita takut kita nggak punya teman. Seringkali kita takut mengambil keputusan untuk hidup benar karena kita ngerasa, jadi anak Tuhan tuh culun ya. Kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lalu kita nggak berani ambil keputusan untuk hidup benar dalam sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita takut. Padahal belum tentu. Saya masuk STM, jadi setelah saya berhenti merokok itu, saya hidup di lingkungan di Tanjung Priuk. Itu daerah yang kalau orang dengar kayaknya serem banget ya. Kelas 6 SD itu saya sudah nganter, ngeliat, ikut, ngeracik, dan ngeliat bagaimana orang pakai ganja. Dari beli, nganter, bahkan saya pernah nganter gini, ada anak gereja, mau ibadah malam tahun baru, dia minjem sepeda saya, akhirnya karena saya takut hilang, saya ikut dong. Ternyata dia beli obat kayak semacam Inex gitu, obat narkotika, untuk dia minum, baru dia gereja. Supaya dia betah di gereja. Kelas 6 SD. Nah, berbekal pengalaman itu sebetulnya, saya nggak norak lagi. Jadi, begitu saya masuk STM, saya satu-satunya orang yang nggak ngerokok, nggak minum minuman keras, nggak narkoba. Awalnya memang orang bilang, culun lu mah nggak ngormatin gua nih, cobain deh dikit lu ngormatin gua, kan gitu ya. Dan puji Tuhannya saya nggak meminum minuman keras karena saya alergi. Kalau saya minum, saya gatel-gatel seminggu. Jadi buat saya lebih baik saya nggak minum ketimbang saya gatel-gatel seminggu. Tapi awalnya memang, lu mah nggak asik. Tapi tau nggak teman-teman, menjelang akhir-akhir masa sekolah, mereka bilang gini, enaknya jadi lu nggak pusing kalau habis makan, nggak perlu nyari rokok. Mereka justru jadi bangga.
Mereka justru jadi salut. Yang hebat Tuhan, bukan saya. Nah, saya mau kasih tahu gini teman-teman. Seringkali kita khawatir, makanya kita nggak berani ambil keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kenapa kita nggak mau ambil keputusan untuk hidup benar sesuai firman Tuhan? Karena emang kita nggak mau. Karena emang kita kepala batu. Kita masih suka hidup sama dosa. Pertanyaan paling mudah saya temui ketika saya melayani anak muda. Kak, pacaran tuh boleh gandengan tangan nggak? Semua akan bilang, pasti nggak boleh. Nah, kalau saya kakak pembina ini, saya akan bilang, boleh. Dan biasanya saya udah ngeliat nih di sini, muka-muka sumringah ya. Wah, haleluya, ada pencerahan hari ini. Gitu ya. Saya belum selesai ngomongnya. Boleh, kalau nyebrang jalan. Jadi, kalau mau gandengan tangan, nyebrang jalan. Nah, udah puas belum? Belum, nyebrang lagi. Gitu aja terus. Sampai udah puas, baru lepas tangannya. Tapi bukan gandengan di mall. Karena di mall nggak nyebrang jalan. Terus, misalnya ada yang tanya, boleh nggak cium? Boleh dong. Mulai dari titik yang paling bawah, kaki. Jadi kalau ada yang udah mulai pacaran, walaupun nggak boleh sebetulnya. Tapi anak muda kan biasanya makin dilarang, makin jadi ya. Jadi, mau cium boleh, tapi di ujung kaki, jempol yang paling ujung aja dulu. Artinya saya mau kasih tahu gini, sebetulnya nggak boleh, tapi kan anak muda kalau bicara dibilang nggak boleh makin penasaran, makin pengen nyoba. Nah, teman-teman harus berani ambil keputusan untuk keluar dari situ. Yang mungkin ngerokok, ya ambil keputusan untuk berhenti. Dan seringkali bukan susah, tapi kita nggak mau. Satu kali ada satu orang engkoh-engkoh Chinese, lalu dia ke dokter, dia sakit, dadanya sesek, terus dia susah gerak dan segala macam, badannya sakit-sakit. Lalu dokter bilang gini, Bapak ini kolesterolnya tinggi, jadi Bapak berhenti makan makanan yang berlemak. Bapak harus makan makanan hewan air, hewan-hewan yang berenang. Maksud dokternya ikan, gitu-gitu ya. Lalu, seminggu kemudian, si dokter visit ke rumah. Rumahnya kebetulan besar nih, rumah si Engko. Pencet bel. Ding dong. Keluarlah pembantunya kan. Ya Pak Dokter, ada apa? Tuan ada di dalam. Ada. Lagi di kolam renang. Wah, kata si dokter. Lagi olahraga nih pasti. Hebat nih jaga kesehatan. Terus dokternya tanya, Tuan lagi berenang? Enggak, lagi ngajarin babi berenang. Karena disuruh makan hewan yang bisa berenang. Dia nggak mau berhenti makan babi. Jadi babi dilatih untuk bisa berenang. Supaya dia bisa makan. Artinya gini, kan yang pala batu si Engko, bukan babinya. Kan yang pala batu bukan sakitnya. Sometimes kita yang nahan diri kita untuk keluar dari situ. Kita yang nggak berani ambil keputusan untuk keluar. Kita yang khawatir. Bayangkan kalau si Hiro Onoda bertahun-tahun bergerilya padahal perang dunia udah selesai. Apa dia nggak mati karena kekonyolannya sendiri? Karena kekhawatiran yang tidak terjadi sebetulnya. Hari ini saya mendorong teman-teman dari SMP 82, SMP Budi Murni 2, SMP 250 untuk berani ambil keputusan. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup sesuai firman Tuhan. Saya balance, dosanya jalan dulu, badungnya jalan, layanannya jalan. Kelas 6 SD saya udah jadi worship leader. Dan kelas 6 SD juga saya udah nganter orang beli ekstasi. Jadi balance, kalau ditimbang di sorga tuh dia dosanya balance. Enggak ya. Cuma maksud saya gini, kalau teman-teman hidup sesuai dengan firman Tuhan, wah, saya nggak bisa bayangin. Yang saya tahu gini, ketika teman-teman dari SMP 82 hidup dalam kebenaran firman, teman-teman dari SMP 250 hidup dalam kebenaran firman, teman-teman dari SMP 250 Budi Murni 2 hidup dalam kebenaran firman, maka bangsa ini sedang berjalan ke arah yang lebih baik, karena punya generasi-generasi yang hidup takut akan firman Tuhan. Nah, ini yang saya rasa guru-guru semua, guru agama, semua orang tua pengen teman-teman bertumbuh dalam
pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Nah, jadi hari ini saya mendorong kita untuk ambil keputusan. Saya nggak tahu dosa masing-masing teman-teman apa kan. Mungkin ada yang ngelawan orang tua. Mungkin ada yang nggak terima kehidupannya. Mungkin ada yang, pasti anak muda sering begini deh mikirnya. Kok enak ya keluarga itu? Kenapa keluarga saya kayak gini ya? Coba saya ada di keluarga itu. Seringkali kita besar dengan perasaan-perasaan seperti itu. Kita lupa bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Mereka yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan akan mengerti mengapa hidupnya begini, mengapa hidupnya begitu. Jadi hari ini ambil keputusan itu. Lalu apakah setelah bangkit berani mengambil keputusan untuk keluar dari dosa? Selesai sampai situ? No. Kata kunci berikutnya bilang, menjadi teranglah sebab terangmu datang. Jadi yang pertama dilakukan adalah bangkit. Ambil keputusan untuk keluar dari dosa. Yang kedua, menjadi teranglah karena terang itu datang. Nah ini di sini jangan kontra dengan Matius 5 ayat 14 bilang, kamu adalah terang. Lah yang benar mana nih Kak? Udah jadi atau baru mau jadi? Kita adalah terang. Persoalannya, kita mau nggak ngaktifin itu? Kan seringkali kita cuek aja. Seringkali kita jadi orang-orang yang, ya yang penting saya aman, yang penting saya safe, saya gereja, udah selesai. Saya nggak buat apa-apa. Nah dorongannya hari ini bukan hanya keluar dari dosa, tapi menjadi terang. Caranya gimana Kak? Jadi terang bukan bicara soal melakukan hal-hal spektakuler. Tapi jadi terang bicara kita jadi berkat bagi orang lain. Mungkin itu hal-hal sederhana. Atau mungkin teman-teman bilang begini, Kak, saya masih SMP, saya bisa bikin apa Kak? Jajan aja saya masih minta. Seringkali alasan-alasan itu yang keluar. Walaupun saya juga bingung, kadang jajan aja masih minta, tapi mereka pacaran. Padahal jajan aja masih minta. Beli cilok bingung, yang bayar siapa? Kamu apa aku? Kamu deh, aku deh, kamu deh. Karena duitnya pas-pasan. Seringkali kita pikir karena kita kecil, kita masih SMP, kita nggak punya banyak uang, lalu kita nggak bisa lakukan apa-apa. Hari ini firman-Nya datang sama kita yang SMP, bahwa jadilah terang karena terang itu datang. Mulailah dari hal-hal sederhana. Teman-teman ingat kan kisah 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini selalu jadi joke nih biasanya. Jadi lucu-lucuan. Kenapa sisa 12 bakul? Karena zaman itu belum terkenal tradisi membungkus. Coba kalau kayak kebaktian-kebaktian zaman sekarang kan, begitu ibadah selesai, makan-makan, semua ibu-ibu tasnya terbuka tuh, ada plastiknya. Masukin. Aku ditanya buat siapa? Anakku di rumah, anakku. Ada tradisi itu. Makanya sekarang jarang sekali terjadi mujizat sisa 12 bakul. Tapi bukan itu persoalannya. Seringkali kita terpaku dengan bagaimana spektakulernya. Wah hebat, 5.000 orang makan loh dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita lupa, mujizat itu terjadi. Suara printernya kedengeran sampai situ ya. Nah, seringkali kita lupa. Kita cuma lihat hal-hal spektakulernya, tapi kita nggak lihat bahwa mujizat itu terjadi hanya karena ada satu orang anak kecil yang rela ambil keputusan untuk jadi terang, kasih bekal makannya untuk orang banyak. Di saat semua orang dewasa bisa melakukan itu sebetulnya. Jadi jangan pernah bilang, saya anak kecil Kak, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, mujizat 5 roti 2 ikan berasal dari anak kecil. Persoalannya kita mau nggak? Kita mau nggak kasih apa yang kita punya? Kita mau nggak? Tadi baru pembukaan lihat Laura begitu ngomongnya lancar sekali. Wah, itu kan sebuah talenta.
Anak zaman sekarang kalau disuruh, kamu jadi ini ya, jangan saya, kan gitu. Tapi kalau tuker kado, siapa yang mau nomor terakhir? Jangan saya nomor 1. Tapi kalau disuruh bertugas kan, jangan saya. Hari ini poin ketiganya adalah menjadi teranglah. Ayo bergerak. Ayo ambil keputusan. Lakukan apa yang teman-teman bisa. Mungkin sederhana. Kak, saya nggak bisa nyanyi. Saya nggak bisa nari. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tapi saya bisa ingetin orang untuk kebaktian ibadah Jumat misalnya kalau ada. Just do it. Mungkin saya cuma bisa beresin bangku. Just do it. Saya mulai pelayanan juga cuma jadi petugas OHP kok. Tahu nggak OHP? Kayak LCD proyektor tapi dia masih pakai kertas. Kerjanya cuma maju mundurin kertas supaya orang bisa nyanyi. Cuma itu. Tapi kan persoalannya bukan kita bisa lakukan apa, tapi kita mau nggak? Martin Luther Jr. bilang begini, tidak ada pekerjaan yang hina. Penyapu jalanan sekalipun. Kalau kamu seorang penyapu jalanan, menyapulah dengan segenap hati. Supaya setiap orang yang lewat akan bilang, sungguh dia penyapu jalanan terhebat yang pernah saya lihat. Bukan soal apa yang bisa kita lakukan. Ya kalau tunggu, nanti saya kalau udah bisa lakukan yang besar-besar baru saya kerjakan. No. Kita bilang, mulai dari hal yang kecil. Dan saya percaya kita semua punya talenta kok. Karena saya nggak bisa di bidang gereja, tapi saya bisa ngajarin orang untuk belajar. Just do it. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 16 bilang gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Waktu kita terangnya bercahaya, waktu kita kembali kepada awal mula bagaimana manusia diciptakan, ada kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Waktu kebaikan hati kita dilihat semua orang, orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Jangan sampai gini, jangan sampai orang nanya misalnya, tahu rumahnya, saya lihat siapa namanya di sini ya. Oh ya, misalnya, tahu rumahnya Claudia Safina enggak? Terus orang bilang, oh tahu, lurus, depan, belok kiri, yang orang Kristen itu kan? Kok tahu? Harusnya orang menjawab ini. Dia tahu, dia Kristen, dia baik orangnya, dia jujur orangnya, dia suka nolong orang. Jangan sampai begitu ditanya, tahu rumahnya Zevanya Immanuel nggak? Oh, tahu, lurus, belok kiri, itu yang orang Kristen kan? Kok tahu? Iya, doyan makan babi. Kita dikenal Kristen cuma karena kita doyan makan babi. Saya aja kadang suka kesel kalau di sini tuh suka ada mekanik datang nyanyi sayur kol, makan daging anjing dengan sayur kol. Oh, Kristen identik dengan itu. Hari ini pandangannya harus berubah. Oh, saya kenal si A, saya kenal si B Kristen karena dia baik. Supaya apa? Alkitab bilang, supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Saya akan menutup kisah ini dengan kisah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu salah satu orang yang begitu mengagumi pengajaran Kristus. Tapi waktu dia pergi ke gereja menolak. Gereja bilang, no, kamu bukan golongan kami. Cara berpakaianmu beda. Jadi kamu nggak bisa masuk sini. Lalu Mahatma Gandhi bilang begini, aku suka Kristusmu, aku suka ajaran Kristusmu, tapi aku benci pengikut Kristus. Andai gereja waktu itu berlaku seperti Kristus, membuka dirinya bagi semua orang, seluruh India sudah Kristen hari ini. Nah, saya berharap, saya juga sama, saya pengen bisa mengubah banyak orang. Kalau bisa bicara di semua anak-anak pemuda di Indonesia, saya mau. Tapi nunggu sampai kesempatan itu datang kan saya nggak tahu kapan.
Terus saya akan diam gini, enggak deh kalau undangan yang skup-skup kecil saya nggak mau deh. Saya sama Pak Hotlan, kami pernah diundang, namanya keren, diundang bicara di Universitas Binawan. Pengurusnya, kami datang waktu itu. Tahu nggak berapa? 3 orang di kos-kosan, buluk. Kita mau ngupload fotonya juga malu kali. Nggak keren lah istilahnya. Tapi apa kami bilang, enggak lah, kecil sekali 3 orang. Mana kami nggak dapat PK, misalnya. Kami nggak bilang begitu. Kami kerjakan. Kami nggak tunggu ada kesempatan besar. Karena saya pribadi ingat, dan mungkin Hotlan juga ingat, bahwa kisah 5 roti dan 2 ikan yang dimulai dari seorang anak kecil mampu membuat sebuah perubahan spektakuler yang memberi makan 5.000 orang. Jadi hari ini pesan saya untuk teman-teman di SMP 82, Budi Murni 2, 250, ayo bangkit, keluar dari dosa-dosa kita, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Berhenti sampai di situ? Tidak. Jadi terang. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya cuma bisa main Mobile Legends, enggak masalah. Saya kasih tahu, enggak masalah. Saya mulai masuk ke anak-anak pemuda juga dari main Mobile Legends. Dulu saya nggak bisa main Mobile Legends. Itu anak-anak tiap ngumpul main Mobile Legends. Saya jadi kayak orang aneh sendirian, saya nggak ngerti apa-apa. Lalu saya mulai install, saya main sama mereka. Sampai di situ? No. Setelah main, kita berdoa yuk, kita komsel yuk, kita ibadah yuk. Akhirnya, ibadahnya terus jalan, Mobile Legends-nya berkurang. Lakukan apa yang teman-teman bisa. Supaya apa? Supaya teman-teman jadi berkat. Teman-teman jadi terang. Ketika teman-teman jadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, teman-teman hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, negeri ini sedang berjalan menuju arah yang lebih baik. Karena SMP 82, SMP 250, SMP Budi Murni sedang melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang akan kelak jadi pemimpin. Saya berdoa teman-teman di tempat ini, next time 10-15 tahun lagi kita ketemu dengan posisi-posisi penting. Tiba-tiba di jalan ketemu Laura, udah pakai baju PNS misalnya, udah bekerja di dinas sosial, jadi di Kemenperin atau di mana misalnya, di Mendikbud, atau ada salah satu dari kalian yang tiba-tiba jadi menteri, jadi presiden, siapa yang tahu? Kita nggak pernah tahu Tuhan bawa kita kemana. Dulu saya pernah hujan-hujan, itu kehujanan pas depan Istana Merdeka. Terus saya minggirin motor, saya neduh di depan posnya, tapi di luar pagar loh padahal, karena bisa ada sedikit lah tempat untuk neduh. Tahu nggak? Sama pas pampresnya diusir, jangan di sini, sono. Hujan Pak, nggak, sono, nggak boleh ada di depan istana. Tapi hari itu saya bilang gini, one day gua akan tembus. Lalu waktu saya sama Pak Hotlan ada di sebuah komunitas, kami ada lomba menulis. Lalu saya terpilih jadi salah satu dari 3 tulisan terbaik. Dan kami ke istana hari itu. Di situ saya bilang, Tuhan, dulu saya kehujanan di depan sana loh, saya diusir-usir. Sekarang saya bisa masuk. Kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan ketika kita hidup benar, takut akan Tuhan. Abraham itu orang yang paling gak percaya diri sebetulnya. Tapi saya suka bilang gini, Abraham itu bisa sampai pada titik punya anak karena dia punya kekuatan imajinasi. Mungkin waktu Tuhan bilang gini, kamu nanti punya anak. Lalu dia lihat istrinya, belum hamil. Mungkin dia kecewa. Besoknya lagi lihat, belum hamil. Mungkin kita kan gitu ya, nunggu jawaban Tuhan. Lama sekali Tuhan. Tapi tahu nggak, saya baru ngerti kenapa Tuhan bilang gini. Kamu hitung deh, keturunanmu bakal seperti bintang di langit dan pasir di laut. Waktu pagi Abraham melihat istrinya belum hamil, mungkin dia kecewa.
Tapi waktu malam dia lihat bintang, kekuatan imajinasinya membuat Abraham kembali punya kekuatan untuk percaya sama Tuhan. Wih, keturunan gue nanti kayak gitu tuh. Walaupun aslinya cuma satu. Baru nanti jadi banyak. Baru itu turun-temurun. Teman-teman perlu kekuatan imajinasi. Tapi bukan ngayal-ngayal yang enggak jelas. Mulai hari ini bikin coret-coretannya. Saya mau ke sini, saya mau ke sini. Setelah lulus SMP, saya mau masuk ini, saya mau ini, saya mau ini. Tuhan, ini rencana saya. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana Tuhan pimpin teman-teman sampai pada titik-titik itu. Tapi syaratnya satu, jaga hidupmu, hidup benar sesuai firman Tuhan. Selamat merayakan Natal, selamat bangkit dan berani mengambil keputusan, selamat menjadi terang. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Hamba-Mu selesai sampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi hamba minta biarlah Roh-Mu terus bicara dalam setiap hati mereka, menerjemahkannya lebih sederhana lagi sehingga mereka mengerti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman yang boleh ditabur. Biarlah firman itu boleh jadi kekuatan, boleh menjadi penopang tatkala kami mengalami kesulitan dan kesusahan. Terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir. Tuhan berkati setiap mereka yang berjeri lelah, guru-guru juga Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yusifer. Wah, bagus banget ya. Tadi aku mencatat beberapa hal penting saya. Contohnya, kemuliaan Tuhan itu terbit bagi kita. Terus berani mengambil keputusan itu harus, tapi keputusan benar ya. Kita salah. Ya, apa sorry. Kita juga harus jaga hidup kita. Jadi buat yang masih urak-urakan hidupnya, boleh tuh mulai dirapihin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan tadi, mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Let's go. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selanjutnya, mari kita naikkan pujian Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem.
Ini dia nih saat yang kita tunggu-tunggu, menyalakan api harapan kita sambil diiringi lagu A Holy Night. Yuk, boleh yang sudah menyiapkan lilin di rumah masing-masing, boleh dinyalakan. Hore, dah lilinnya dimatiin, oke? Nah, saya minta kepada Pak Hotlan untuk doa penutup. Silakan Pak. Mari semuanya kita tutup dalam doa. Puji dan syukur kami antarkan kepadamu atas penyertaan-Mu kami dapat menyelesaikan ibadah Natal gabungan bersama SMP 250, Budi Murni 2, juga SMP 82. Kiranya kami keluarga besar di Rokris masing-masing dapat bisa menghadapi 2022 dengan lebih baik lagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama setahun ini, biar kami dapat menyongsong 2022 dengan penuh harapan dan penuh keyakinan agar kami menjadi terang dalam lingkungan kami. Ajar kami Bapa untuk menjadi berani dan percaya diri. Kepadamu kami serahkan waktu kami ke depan kembali ke tangan-Mu. Amin. Amin. Nah, sekarang supaya kita makin dekat, mari kita saksikan sesi persembahan dari tiap masing-masing sekolah. Untuk persembahan pertama, mari kita saksikan dari SMPN 250. Sebaik puisi menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dibacakan oleh Claudia Safina Mustafa, SMP Negeri 250 Jakarta Selatan. Setelah 1 tahun menunggu, Natal selalu menjadi saat yang paling membahagiakan. Kidung Natal mulai kita senandungkan, gema sukacita memenuhi relung hati kita. Semua dibalut kebahagiaan, menyambut kelahiran bayi Yesus. Selamat datang Yesus, selamat datang ke dunia. Selamat datang di antara kita semua. Segala puji bagi Tuhan kita, Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Mari kita mempersiapkan hati kita menyambut Sang Juru Selamat. Semoga damai Natal akan selalu menyertai kita. Amin. Wah, keren banget tepuk tangan dulu dong guys.
Ih, keren banget puisinya. Kita diajak berharap nih. Semoga di tahun 2022 bisa menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan untuk berikutnya, mari kita saksikan persembahan dari SMP Budi Murni 2. Seperti alunan, layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti mas kemenyan nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Wah, keren banget. Menarik ya. Gak kalah keren dari SMP 250. Itu ada 4 orang. Kalian kenal semua gak suaranya? Coba boleh dong yang tadi perkenalan di chat. Saya pengen tahu nama-namanya. Lucu-lucu banget. Nah, teman-teman. Jangan pada lemes dulu nih. Masih ada acara hiburan loh. Yang pasti seru banget. Dan games kali ini tuh ada hadiahnya. Untuk memulai games, kalian boleh buka kolom komentar. Nanti kalian bisa klik linknya. Yuk, bisa dicoba, semangat. Ada hadiahnya soalnya. Boleh. Udah pada masuk, teman-teman? Baru 4 orang. Ya, oke. Dadah. Terima kasih juga untuk waktunya, Kak. Ya, ini untuk kode masuknya ya, teman-teman. Ada di share screen-nya. Untuk panitia dilarang untuk mengikuti games ya. Mulai 15.42 kita mulai gamesnya, oke? Guru bisa ikut. Bisa Kak, ikut aja, tapi nggak dapat hadiah.
Udah pada bisa masuk? Coba dong boleh yang udah masuk raise hand-nya di kolom komentar. Saya sudah masuk. Udah. Oke. Kaleb dilarang memainkan raise hand. Oke, bagus. Oke, nice. Ya, belum. Ini nanti mulanya jam 15.42. Oke, sabar ya teman-teman. Ya teman-teman, kita mulai sekarang ya. Dari kita dulu. 3, 2, 1. Semangat. Kayaknya ada nggak ya 250 yang gabung nih? Ada nggak yang ikut? Angel ikut nggak? Kayak tadi. Ben ikut nggak Ben? Yang Budi Murni ada nggak ikut? Regina, Yanita. Panitia ada berapa orang yang bergabung? Bisa kan? Oh langsung share ini. Langsung share screen. Oke. Ya, Daniela Tambunan. Ayo Daniela, semangat. Ada siapa lagi? Semangat. Kok Mr. Hot ikut? Kok Pak Hotman ikut? Ayo, Zar, nggak boleh ikut, Sar. Wah, curang nih. Jangan ikut dong. Jesse mana ini? Ayo. Ada siapa nih? Ada Marcel. Ada siapa? Ada Jesse, Evan. Marcel 73. Ini hadiahnya apa nih? Kalau boleh tahu. Dana, Kak. Apa? Dana. Uang. Oh, kirain hadiah ini, hadiah makan ditanggung sama 82. Iya, Kak, hadiahnya dana transfer. Kalau jangan itu menang nanti. Marcel 73 ini siapa? Dah 82 ya? Iya, semangat. Waduh, 250 dong. Ayo dong, mana nih anak gue nih? Ayo, kita kembali uang kita, ayo, menang. Ayo, 82 menang ya. Anak gue uang kita kembali ya. Pimpin. Tiga-tiganya anak 82. Wah, ada Jessie. Ini Jessie yang mana nih? Jessie dari sekolah mana? Apa 82? 82 menang kan nih? Pakai bot dong, pakai bot. Ayo, pakai bot. Aduh, gimana sih? Ayo nih. Semangat. Budi Murni, ayo kalahin dong 82. Lumayan nanti kalau dapat uang jajan kita. Ayo, harus balik modal ya. Ayo. Yang gamer awas ya, 82. Semangat. Ayo balap. Sementara siapa yang menang tuh? Waduh, kayaknya Daniela nih, udah dong. 82 cincai aja. Ayo. Wah, semangat anak gue. No. Aduh, Mister kok ikutan sih? Nggak sih kalau Mister ikut. Emang Suryadi ikut? Emang Suryadi gabung? Sorry. Suryadi gabung ya, Sur? Enggak gabung. Oke. Oh no. Ayo Daniel, aku padamu. Nah, iya. 250 nih pasti menang nih. Udah pasti. Ada pengusaha lain. Ayo. Habis ini yang 82 yang anak gamers dikumpulin sama Mr. Hot ya. Hukum kan. Dia anak 82 semua di 123. Ini konspirasi nih nggak boleh nih. Ayo Daniela, semangat. Ayo, kamu harus semangat. Aduh, kalah. Peringkat 5 doang. Bagus.
Ayo Edward. Edward Sinaga itu anaknya siapa ya? Anaknya Sur. Anak gua. Wah, asik. Ayo balap terus Edward, kamu bisa. Ayo. 82 mana nih? Woi, balik modal ayo, cepet menangin woi. Ayo balik modal. Ya, David gimana sih, Dek? Ya, kamu mah udah benar masa salah 14. lebih banyak salahnya. Ayo Daniela, ayo cantik. Oh, gua mah anak gua nih pasti nih menang nih. Ayo Yanita, Edward, aku padamu. Suaranya agak ganggu. Suaranya aku ganggu. Biarin, yang penting 82 balik modal. Ayo cepetan, gamers 82. Ayo Balik Daniela, modal, semangat cantik. Udah lah ya. Batal aja lah, batal. Nggak ada pembubaran panitia. Berapa soal ini? Ayo Daniela. 18. Berapa soal? Oh, oke. Ayo semangat, jangan buru-buru teman-teman. Hadiahnya Siapa tuh peringkat 2 tuh? Tanya ya. Tanya siapa? 82 dong. Oke. Ya, jagoan datang belakangan. Woi. Habis ini ujian ulangan ya. Awas kalau nggak juara 1 ya. Oke, udah ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Stop. Pemenangnya 82 lagi 250. Terima kasih panitia. Mohon maaf ya, Sir Hotland dan Sir Suryadi, mohon maaf. Nggak menang. Juaranya siapa? Juaranya. Juara 1, 2, 3 siapa? MC, tolong dong, MC-nya tadi siapa namanya? Laura. Tolong diumumkan siapa pemenangnya. Tadi mana? Oh, nih dia, Daniela juara pertama, Tanya juara kedua, Marcel dari 82 juara ketiga. Nih, akhirnya nggak keluar banyak uang juga. Mau juara 1 aja kok nggak apa-apa lah. Mana pakai cheat 82 pakai cheat. Budi Murni, mohon maaf ya. Budi Murni gurunya gamers loh. Aduh. Jadi untuk juara 1 dan 2 dapat dana 50.000 dan juara 3-nya 40.000. Nanti akan saya koordinasikan dengan para buat kalian. Coba dong, gimana tadi gamenya, seru gak nih? Ya seru bikin nangis Sister Hot. Dikeluarin uang. Tanya kenapa kamu kalah, ha? Marcel 73 kenapa kamu kalah, ha? Menang, juara 2. Ya terus aku gak kasih Sir, aku ini aja Sir, lupa Akhirnya kita cuma ngeluarin dana buat juara 1 aja ya. Hanya masuk pas. Terima kasih Tanya dan Marcel 73 udah nyelamatin semua aja 82. Jahat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Kita buat kenang-kenangan. Ayo, yang hadir buka kameranya, tunjukin wajah ganteng, wajah cantik yang unyu-unyu, imut-imut. Kita bikin kenang-kenangan bersama. Nggak mau buat kenang-kenangan ya, yang saya udah cantik loh, masa nggak ada yang mau foto sama saya? Oh my god. Ayo. Share screen-nya kayaknya diberhentiin dulu deh. Share screen-nya boleh minta tolong kepada panitia. Share screen-nya udah buka. Yo, yang lainnya Kaleb
Aris, besok kalian kumpul sama Mister ya. Ini kenapa juara 1 tidak kita pegang. Kalian koordinasi tolong. Kelas 9 nih. Aduh. Udah kita tepar, Ini udah belum sih? Gak ada kode-kodenya? Belum, Sir. Edward, nanti kita ngomong ya Edward, kenapa nggak juara kita? Ya, beruntung lah ya juara 2, juara 3 balik modal kira-kira. Ya 90.000 aman lah, aman. Cuma ngeluarin 50.000. Karena kelas 9 tidak ada juara sama sekali, batal pembubaran panitia acara apapun. Oh no. Serius. Aduh. Ayo guys. Nah, besok bembeng satu-satu aja ya. Lumayan penting lah, boleh lah. Sekarang kita agak bebas pengen bikin dokumentasi. Ayo. 1, 2, 3. Cheese. Oke, dah. Udah semua belum tuh? Ada 30 Fotonya udah. Itu udah semua. Ya nanti ada di channel YouTube kita ya. Kasih tahu dong channel YouTube-nya apa. Wah. Ayo. Taruhannya nilai ya. Wah, Marcel jadi selamat. Oke, terima kasih untuk yang udah hadir di acara ini. Saya benar-benar wah banget. Merry Christmas untuk semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan sampai ketemu di tahun depan teman-teman semua. Semoga di tahun depan kita masih bisa melaksanakan acara bersama. Tapi kelas 9 udah nggak bakal ketemu. Ya, terima kasih semuanya. Mohon izin live ya. Berisik banget. Thank you. Dadah. Merry Christmas, salam. Dadah.